Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saatnya Anda simak Inframe, informasi terkini MTA TV bersama saya Medina Filantika. Tak lupa senantiasa kami mengimbau untuk terus lakukan protokol kesehatan. Hari ini kami akan mengabarkan terkait dengan donor darah massal MTA yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Gunung Kidul di Gedung Serbaguna, Gor Siono, Loganden, Playen, Gunung Kidul. Kali ini kita telah terhubung dengan koresponden Isnaini Badarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Isnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Medina. Ya, kabar sehat ya hari ini? Alhamdulillah, kabar saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, rekan Isnain, silahkan untuk laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Gedung Serbaguna, Gor Siono, Kelurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, di mana diselenggarakannya kegiatan bakti sosial donor darah massal Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sektoral Gunung Kidul. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, beliau Dr. Triani Heni Astuti, beliau selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa disampaikan bagaimana kondisi stok darah di PMI Kabupaten Gunung Kidul selama pandemi COVID-19 ini, apakah masih bisa mencukupi kebutuhan, Ibu? Ya, memang stok kami menurun di pandemi ini dari tahun 2019 ke 2020. Tapi insya Allah memang masih bisa memenuhi. Meskipun ini caranya adalah dengan donor pengganti. Tapi kami akan berusaha bagaimana permintaan donor darah ini kita penuhi. Kita kerjasama dengan UDD di DIY. Jadi seandainya kami tidak ada, kami akan minta bantuan atau sebagai donor pengganti. Karena penurunannya dari 2019 ke 20 ini memang tidak ada 1%, jadi 0,8% kalau kami hitung. Meskipun ini ada sedikit penurunan di pandemi, tapi tidak terlalu berdampak pada layanan darah di kami. Hanya memang kami berharap ada donor pengganti memang untuk kebutuhannya. Demikian, Mbak. Pada kondisi normal, itu rata-rata per hari itu di PMI Kabupaten Gunung Kidul itu berapa, dan ketika di musim pandemi ini yang bisa terambil berapa, Ibu? Iya, sebenarnya tidak pasti ya, fluktuatif sekali. Tapi ini alhamdulillah kita bisa terpenuhi, dan ini tadi hanya penurunannya hanya sekitar tidak ada 1%. Dan kita ambil inisiatif kalau memang tidak ada stok, kami akan minta donor pengganti dari keluarga pasien. Dan ini sangat membantu sekali. Jadi memang ada penurunan karena mungkin banyak protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Mungkin masyarakat juga masih banyak yang takut dan sebagainya. Memang ada penurunan, tapi kita akan berusaha bahwa ini tidak berdampak pada layanan kesehatan. Jadi memang kita harus berupaya untuk begitu stok tidak ada, kita harus kerjasama dengan UDD di DIY. Begitu, Inje. Kira-kira apa, Ibu, untuk kok stok darah di PMI dari 19 sampai saat ini mengalami penurunan itu, ataukah mungkin juga karena adanya pandemi atau faktor yang lain? Ya, terutama memang karena pandemi. Jadi memang banyak masyarakat yang mungkin pemahamannya karena dilarang untuk kumpul-kumpul misalnya ya, tidak ada kerumunan. Sehingga mereka takut untuk mengadakan. Ini yang terjadi demikian. Jadi memang ini upaya kami untuk menghubungi yang sudah biasa rutin. Termasuk MTA ini adalah alhamdulillah sangat membantu kami karena rutin diadakan. Sehingga kami berkoordinasi dengan kelompok-kelompok pendonor ini untuk bisa mulai lagi mengaktifkan donor darah massalnya. Ada beberapa yang membatalkan acara dengan ketentuan karena dengan alasan ini pandemi nanti kita nggak boleh kumpul-kumpul. Kita jelaskan bahwa
kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Alhamdulillah dengan kerja keras kita hal ini bisa terpenuhi meskipun saya matur tadi ada penurunan. Ada penurunan dan kita berupaya untuk memenuhi apa permintaan dari pasien atau dari layanan kesehatan yang ada. Okay. Ya, Ibu, apa saja yang perlu diperhatikan agar proses pengambilan darah tetap aman meskipun di tengah-tengah pandemi ini yang mana masyarakat kan banyak yang takut Ibu, mungkin di samping takut karena adanya paparan COVID juga ada aturan pemerintah yang sedemikian rupa sehingga beliau mungkin ada keraguan. Nah, dari PMI Kabupaten Gunung Kidul mungkin bisa disampaikan Ibu. Iya. Jadi sebenarnya memang ini masa pandemi, tapi kebutuhan darah untuk pasien ini tidak berkurang. Apalagi di awal-awal tahun itu kasus demam berdarah di Gunung Kidul ini cukup tinggi. Nah ini pada saat itulah awal COVID sehingga agak stok darah kami agak menurun ini yang kita agak kewalahan tapi bisa terpenuhi. Sebenarnya itu tidak berpengaruh. Yang penting pada saat pengambilan ini kondisi pendonor ini sehat. Kan kita lihat cek suhunya, HB-nya kita lihat, kemudian tensi tekanan darah kita lihat. Kalau semua memenuhi standar itu berarti dalam keadaan sehat dan itu bisa didonorkan darahnya. Dan COVID ini tidak ditularkan lewat darah. Dia adalah airborne disease, jadi lewat udara. Kenapa pada saat pengambilan, pada saat acara ini semua harus memakai masker. Ini terutama pendonor maupun petugas. Jadi meskipun jarak dekat tapi kita upayakan bahwa semua memakai masker sehingga ini terlindungi semuanya. Jadi yang harus dijaga adalah kondisi tubuh tetap fit untuk bisa donor darah secara rutin. Begitu, J. Jadi meskipun di tengah-tengah pandemi kita tetap aktivitas melaksanakan donor darah sebagaimana biasanya, itu tetap aman ya Bu, selaku kita melakukan menerapkan protokol kesehatan. Iya, tetap aman. Ibu, apakah apa pesan Ibu kepada untuk masyarakat ataupun pemirsa yang masih takut ataupun mungkin merasa ragu Ibu untuk melaksanakan kegiatan donor darah? Iya. Pesan kami, jadi pandemi ini harapannya jangan sampai menyurutkan niat teman-teman untuk rutin mendonorkan darahnya. Jadi justru pada saat pandemi ini kebutuhan darah kita tetap harus terjaga. Jadi upaya yang dilakukan adalah monggo kelompok-kelompok donor darah yang sudah rutin ini tetap mengadakan dan diadakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Semua harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Ini harus kita jaga semuanya. Percayalah bahwa dengan rutin berdonor darah justru kita akan lebih sehat. Karena darah itu akan berganti secara rutin 6 bulan sekali. Itu akan meningkatkan sistem imun kita justru. Jadi monggo jangan ragu-ragu bahwa donor darah ini membuat kita tetap sehat. Jangan berpikir bahwa dengan donor darah saya menjadi tidak kuat, jadi lemas, jangan sampai seperti itu. Jadi tidak akan berpengaruh kalau panjenengan sesuai dengan protokol yang ada. Makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup dan sebagainya. Jadi saya mohon, monggo semua warga yang sudah rutin mendonorkan darahnya untuk tetap mendonorkan. Karena kami sangat membutuhkan. Paling tidak di lingkungan Gunung Kidul jangan sampai kita minta bantuan ke UDD yang lain. Ini karena membutuhkan waktu. Jadi harapannya begitu ada yang minta kita akan bisa langsung memberikan. Begitu, Nggih. Meskipun di tengah pandemi kemudian fenomena seperti ini tetapi donor darah tetap terlaksana, tetap jaga kesehatan, insya Allah tidak berpengaruh ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan informasinya. Selamat melaksanakan tugas. Semoga nanti diberikan kelancaran sehingga kita semua tetap terlindungi, sehat dan sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Demikian rekan Medina, informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Isnani Badarudin dan Ahmad Riono melaporkan untuk MTA TV dari Gedung Olahraga Siono Playen Gunung Kidul untuk MTA TV. Kembali ke studio.
Terima kasih rekan Isnen atas laporan Anda dari lokasi tempat pengambilan donor darah. Baik pemirsa, Anda telah menyaksikan Inframe informasi terkini MTA TV bersama saya Medina Filantika. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Medina pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.